Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin yang hati muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di sini. Yakinlah kaum mukminin, ini merupakan nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu kita berharap dan bermohon kepada Allah, kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Kaum mukminin yang hati muliakan, di awal khutbah hati mengajak dari hati dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, tidak ada gunanya kita hidup, panjang pun usia kita, besar pengaruh kita, tinggi kedudukan kita, kalau kita meninggal dunia tidak membawa predikat takwa, pasti dan pasti kita akan menjerit. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, kemudian berupaya menjadi orang takwa. Maka syukurilah hidup ini dan bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, pesan takwa yang ingin kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini adalah antara pahlawan dan pengkhianat. Kita bersyukur kaum mukminin, Indonesia sudah 80 tahun merdeka, dan kita sadar betul, pejuang-pejuang kita menyadari betul bahwa kemerdekaan ini benar-benar berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan hadiah, tapi benar-benar berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ini pasti akan menambah nikmatnya kepada kita kalau kita mensyukuri nikmat tersebut. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Habib benar-benar mengajak dari hati dan kita semua, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan hidup cara yang ditentukan Allah yang memberi kemerdekaan. Ini penting menjadi perhatian khusus bagi kita. Kita yakini kita merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita isi kemerdekaan ini dengan hidup cara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awal tadi kita katakan pesan takwa kita antara pahlawan dan pengkhianat. Pahlawan apa? Orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Pengkhianat siapa? Yang mengorbankan orang lain untuk dirinya. Kemerdekaan ini benar-benar
dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang hidup cara hidupnya dengan cara Allah, berarti dia adalah pahlawan. Kalau ada yang hidupnya bertentangan dengan cara aturan Allah, maka dia adalah pengkhianat. Tentu bagi pengkhianat jangan mati dulu, karena pengkhianat kalau dia mati sebelum bertobat, tempatnya di kerak neraka. Mukminin yang hati muliakan, kita lihat firman Allah dalam surat Ali Imran 92 yang Khatib bacakan tadi. Khatib berharap Khatib yang membacakan ini bisa menjadi manusia yang mabrur. Apa itu manusia yang mabrur? Itulah yang pahlawan. Pahlawan itu adalah manusia yang mabrur, manusia yang menyerahkan apa yang terbaik dalam dirinya untuk orang lain. Mudah-mudahan kaum mukminin juga bisa menjadi manusia yang mabrur. Apa kata Allah kaum mukminin? Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu pasti tidak akan memperoleh kebajikan yang tertinggi. Jadi birra itu adalah kebajikan yang tertinggi. Kita tidak akan memperoleh ini kata Allah. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kamu menyerahkan apa yang kamu cintai. Kalau Khatib dan kaum mukminin semuanya mampu menyerahkan apa yang kita cintai untuk Allah, untuk negara ini, maka kita adalah manusia yang mampu. Kalau kita manusia yang mampu, kita melakukan kebaikan tertinggi, balasannya pun Allah akan memberikan surga tertinggi kepada kita. Dan ketika hidup di dunia menjelang kematian kita bisa hasanah hidup. Apa kata Allah selanjutnya kaumnya? Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kamu serahkan, fa innallaha bihi alim, sungguh Allah tentang hal itu maha mengetahui. Para pahlawan dia memberikan yang terbaik dalam dirinya, hartanya, waktunya, bahkan nyawanya, tidak mengharapkan gelar pahlawan apalagi terima kasih. Kenapa? Karena dia tahu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang dia kerjakan, Allah pasti mengetahui. Maka kaum mukminin, jangan sampai kita sudah mendengar Ali Imran 92 ini, kita tidak mendapatkan manusia yang mabrur. Manusia yang mabrur apa? Menyerahkan yang terbaik dari dirinya untuk orang lain, untuk negara, untuk keluarganya, dan untuk agamanya. Sekarang kamu mukminin bisa rasakan, coba kamu mukminin merenung, Khatib juga merenung. Apapun yang telah terjadi sebelum ini, Allah Maha Pengatur. Apakah kamu mukminin pahlawan yang mengorbankan diri untuk orang lain, mengorbankan diri untuk negara, atau kaum mukminin adalah Khatib adalah pengkhianat yang mengorbankan orang lain, yang mengorbankan negara untuk dirinya? Ini penting direnungi kaum mukminin, karena kita melihat kaum mukminin, mohon maaf, betapa banyaknya kita melihat pengkhianat di sekitar kita. Mereka diberi jabatan, diberi amanah untuk memudahkan urusan orang lain, dan untuk itu dia digaji kaum mukminin, tapi dia korbankan orang banyak, menunda-nunda urusan agar mendapatkan tip. Dia telah mengorbankan orang banyak untuk dirinya. Kalau ada di antara kaum mukminin yang melakukan praktek seperti ini, itu pasti pengkhianat. Kalau kaum mukminin tidak bertobat dan mati dalam posisi pengkhianat, tempatnya di kerak neraka. Kaum mukminin yang kami muliakan, firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112.
Mudah-mudahan lebih menguatkan kita untuk betul-betul merenungi, saya ini pengkhianat atau pahlawan. Bayangkan kamu kalau kita pengkhianat, betapa malahnya ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang membesarkan pengkhianat. Bayangkan perasaan orang tua kita, ayah kita yang bekerja keras untuk membesarkan kita, mengelola kita. Ternyata yang membesarkan, yang disekolahkannya adalah pengkhianat. Dan betapa ruginya negara ini kalau bangsanya, penduduknya adalah pengkhianat. Kita lihat surah An-Nahl ayat 112. Hadis betul-betul berharap khutbah hadis ini berhasil. Kalau ada di antara kita sebelum ini termasuk pengkhianat, taubat sekarang juga. Yakinlah kaum mukminin, surga itu pasti ada, neraka itu pasti ada. Pahlawan tempatnya di surga, pengkhianat tempatnya pasti di dalamnya. Apa kata Allah? Wadallahu masalan karyatan, dan Allah telah membuat perumpamaan karyatan, sebuah negeri. Allah berikan perumpamaan. Kamu memperhatikan apa kata Allah? Kanat aminatan mutmainnah, yang dahulunya aman, yang dahulunya tenang. Ya'tiha rizquha, datang kepadanya rezeki, ragadan, melimpah ruah, min kulli makan, dari segala tempat. Ini Allah gambarkan ada negara, penduduk suatu daerah yang aman, yang tenang, yang rezekinya ada di mana-mana. Seperti ini bisa kita lihat Indonesia seperti ini. Aman, tenang, rezekinya ada di mana-mana. Dianugerah nikmat-nikmat Allah, semuanya nikmat-nikmat Allah. Fa'azaqallahu, karena itu Allah menimpakan kepada mereka libasal jub, bencana kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Lihat kaum ini, Allah gambarkan penduduk yang betul-betul tenang, nyaman, semuanya ada di situ. Kemudian apa kata Allah di sini? Fa'azaqallahu libasal jub, Allah memberikan bencana kelaparan, min khauf, dan ketakutan. Tentram, sejahtera, kaya raya, tapi Allah buat dia kelaparan, Allah buat dia ketakutan. Kenapa? Bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Kenapa Allah buka? Karena banyak pengkhianat. Kamu ingin kita lihat Indonesia yang kaya raya. Bayangkan, saya pastikan setiap tahun lebih ribuan triliun uang negara yang dikorupsi oleh bandit berhasil. Boleh dikatakan setiap tahun 1.000 triliun proyek-proyek mangkrak yang tidak terjadi. Dan saya pastikan setiap tahun 1.000 triliun uang negara, aset negara terbawa keluar. Tapi di Indonesia masih aman-aman. Indonesia belum total. Mungkin masih ada pahlawan di antara kita. Maka hati betul ini aja, hati dan kita semua tekadkan mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia, kita adalah pahlawan. Ingat apa itu pahlawan? Mengorbankan dirinya untuk orang lain. Pengkhianat apa? Mengorbankan orang lain, mengorbankan negara untuk dirinya. Fa'amiru ya Allah asla la'alatul turham. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, kita telah berqadim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemimpin yang sangat dimuliakan di tempat kedua. Kami tapi mengajak kita semua, tapi dengan berharap firman Allah Al-Quran yang tadi sampaikan, kamu ini sampai di rumah
lihat lagi, lirik lagi dari apa yang kami sampaikan ini, tidak hanya dikatakan di sini, kemudian keluar dari masjid ini hilang begitu saja, betul-betul sampai di rumah lihat apa yang telah kami sampaikan tadi. Sekarang kami berharap kita lihat dengan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 ini masih berbicara tentang pahlawan dan pengkhianat. Apa kata Allah? Walau anna alal qura, dan sekiranya penduduk negeri aman, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin, pasti kata Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah minas sama, berkah dari langit, wal berkah dari bumi. Ini kalau banyak pahlawan. Apa yang kata Allah? Walakin kazzabu, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ternyata mereka banyak yang mengkhianati. Apa kata Allah? Fa'asnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, Amin. mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, Amin. bainana wa baina bil khairat. Amin. وأنت غير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام